Lagi suksema hantugalah sani ketibering sekian titiang dan ni jerumangku sani rumah suci sani pesinggihan titiang ibu pasubaktiku sani wangian titiang takler para kasih pimpinan satker teman-teman JFU takler pramu bakti ASN non ASN sani wenten ring sani makin nyaringin persembahyangan. Sadurung ngelantur ngiring sarang-sarang rastiti bakti ngelarapan antuk pangastong kare. Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namusidam Om Anupadrah Kertawian Biswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rasa senang dan bahagia yang Tiang rasakan pada hari ini di hari suci purnama, Tiang berkesempatan untuk kembali berbagi sedikit pesan dharma yang mana harapannya bisa dijadikan pegangan di dalam kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Adapun judul yang saya ambil pada hari ini yaitu peranan wanita di dalam ritus ritual kehidupan beragama dan keagamaan. Nah, mengapa ini Tiang ambil? Karena Tiang rasa belum banyak yang menyadari betapa pentingnya posisi seorang wanita di dalam kehidupan, baik di rumah tangga, upacara, maupun kegiatan yang lainnya. Ada 4 poin yang utama yang perlu kita ingat bersama, terutama bagi para bapak-bapak yang sudah memiliki istri, begitu juga calon bapak-bapak yang mungkin akan memiliki istri. Sesungguhnya wanita memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan sangat vital di dalam kehidupan beragama maupun ritus keagamaan. Apa itu? Yang pertama, wanita sebagai pelaksana yajna. Mengapa demikian? Mengapa wanita dikatakan pelaksana yajna? Lantas laki-lakinya ngapain? Kan gitu pertanyaannya. Laki-laki pembantu di dalam pelaksanaan yajna. Mengapa dikatakan membantu? Karena lebih banyak didominasi oleh para ibu-ibu. Contoh, di depan kita melihat ada sarana persembahyangan berupa banten. Yang membuat siapa? Hampir sebagian besar pasti dibuat oleh ibu-ibu. Menjejahitan, metandik. Bapak-bapaknya ngapain? Membantu. Mungkin kalau nggak punya kebun, ya cari kebunnya di pasar, mungkin beli busuk. Bahkan kadang-kadang ada bapak-bapak juga yang tidak mau, kan begitu, bising juari kalian nak lu, dikira seperti wanita. Tetapi jangan salah, kita sebagai seorang lelaki wajib hukumnya untuk membantu ibu-ibu. Menjejahitan, apakah itu hanya pekerjaan wanita? Tidak. Lelaki juga harus bisa minimal nanding canang. Mengapa demikian? Karena nanding canang itu menjadi kebutuhan. Kalau umpama ibu-ibunya tidak bisa, ibu-ibunya sakit, atau misalnya ibu-ibunya baru habis melahirkan, sedangkan di rumah cuma berdua, begitu misalnya. Jadi mau tidak mau ya laki-lakinya harus ikut membantu. Kemudian yang kedua, seorang wanita itu sebagai guru. Mengapa wanita dikatakan sebagai guru? Karena pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak-anak kita itu berasal dari ibunya. Setelah ibunya baru bapaknya. Mengapa demikian? Karena yang paling dekat dengan si anak ya tentu seorang ibu. Maka bagi para anak, kita sebagai anak, karena kita memiliki ibu,
hormatilah ibu kita. Karena di dalam Manusmerti 3.56 kalau tidak salah kurang lebih dikatakan bahwa di mana wanita dihormati, maka di sana para dewa akan merasa senang. Dan di mana wanita tidak dihargai, maka di sana para dewa akan mencabut anugerahnya. Artinya apa? Kita wajib hukumnya menghormati dan menghargai pasangan kita. Lantas, yang ketiga, wanita sebagai penyeimbang, peneduh. Mengapa dikatakan demikian? Siapa di sini bapak-bapak, mungkin bapak-bapak yang di samping di rumah biasanya dulu sebelum menikah emosinya meluap-luap, bahkan senggol bacok gitu, bersinggungan sedikit marahnya minta ampun. Tetapi ketika sudah memiliki istri dan dia benar-benar menghargai istrinya, benar-benar mencintai istrinya, benar-benar sayang kepada istrinya, maka saya yakin dan percaya pasti mampu mengendalikan diri. Kenapa? Karena masih berpikir, umpama terjadi keributan, ingin mukul, oh nggak jadi, kasihan istri saya. Karena sekarang satu pukulan sudah ada hukumnya, 6 bulan, dan dendanya juga ada. Kalau kita melakukan itu, lantas kita ditangkap, kita masuk bui, masuk pesakitan. Siapa yang akan mengurus anak dan istri kita? Masa orang lain? Kan tidak mungkin. Kemudian yang keempat, seorang wanita sebagai penentu keharmonisan di dalam rumah tangga. Mengapa dikatakan demikian? Karena di mana wanita merasa bahagia, maka suaminya pun akan merasa bahagia. Dengan catatan, ada catatan ini untuk ibu-ibu ya, ada catatan. Catatannya apa? Bahagia itu bukan ketika keinginan kita terpenuhi. Ingat nih, tetapi ketika kebutuhan kita terpenuhi. Jadi bisa dibedakan ya antara keinginan dan kebutuhan. Jadi kebutuhan adalah sesuatu yang memang benar-benar kita butuhkan sebagai penunjang, sebagai pemenuhan di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau keinginan, udah punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, apalagi nuju galungan misalnya, oh saya belum punya kebaya baru, itu misalnya. Karena kita tidak pungkiri masih banyak pola pikir yang demikian. Nah, setelah demikian ada kesusahan di dalam kehidupan rumah tangga, maka dianggap ritual upacaranya itu memiskinkan umatnya. Benar tidak? Sering kita dengar di masyarakat, bahkan banyak kok yang mencepoh kita. Dikatakan ritual umat Hindu di Bali khususnya memiskinkan umatnya. Apa sebab? Karena kita memenuhi keinginan kita. Karena kita ingin mengisi keinginan kita. Punya satu kurang, punya dua kurang. Punya Avanza, pengen Fortuner, punya Fortuner, pengen yang lebih besar lagi. Jadi tidak akan pernah habis kalau kita memenuhi keinginan kita. Tetapi ketika kita memenuhi kebutuhan kita, maka di situ akan terjadi yang namanya keharmonisan. Maka pesan bagi bapak-bapak serta ibu-ibu hari ini, mari saling menghargai. Yang laki-laki menghargai wanita, yang wanita juga menghormati laki-laki, terutama di dalam kehidupan rumah tangga. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadi ingatan sebagai penuntun kehidupan kita.
Tentu banyak kekurangan di dalam materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oleh karenanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Piring canting dipunapik, miring mangkit sinep antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.